Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kita akan membuat desain digital painting suasana lebaran. Semakin banyak kita membuat desain, maka semakin banyak referensi kita, dan kita tahu bagaimana memperlakukan sebuah elemen sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk pertama, teman-teman yang menggunakan HP, kalau di beranda, saya balik lagi ke beranda, di bagian bawah di tengah itu ada tanda plus ya. Nah, di sini kalau di fitur yang sebelumnya itu masih di pojok kanan bawah. Nah, kalau di PC ada di pojok kanan atas. Nanti silakan diklik, ada ukuran khusus. Nah, boleh menggunakan konten Instagram, boleh menggunakan ukuran khusus ya. Terutama yang teman-teman yang menggunakan Canva Free, nanti kalau mengunduh tidak cukup di screenshot saja, nanti bisa berkreasi dengan menggunakan elemen Canva Free. Lebar 1080 ya, 1080, tinggi 1300. Nanti kita buat desain. Nah, saya tunjukkan ukuran kanvasnya agak lebih tinggi dibanding dengan konten Instagram. Ada elemen yang sudah saya share ke teman-teman semuanya. Nah, ini dia akan seperti ini. Nah, ini saya hapus dulu warnanya. Saya ganti dengan warna putih terlebih dahulu. Nah, dia akan seperti ini. Pertama, kita akan membuat background. Jadi di sebuah rumah ya, di desa kita biasanya hari rayanya di tempat nenek ya, atau di kampung gitu, di rumah kakek nenek kita. Biasanya saya ingin pemandangannya dalam sawah, gunung gitu ya. Teman-teman boleh menggunakan pantai atau laut ya, tidak masalah. Saya pakai elemen noise fill di bagian grafis. Nah, saya pakai yang ini. Kita posisikan saja di sini. Kemudian kita akan mendesain teras rumah bagian belakang. Elemen yang menggunakan lantai kayu atau wood floor ya, nggak masalah, bahasa Inggris bahasa Indonesia dia bakal sama keluar. Saya pakai yang ini dulu, letakkan di sini. Saya duplikat, saya satukan di sini karena agak kurang cocok ya sambungannya. Saya mau balik saja, balik horizontal. Nah, ini baru dia ujungnya ketemunya sama. Ini saya geser biar nyatu. Nah, kalau udah garis biru atau garis pink, itu tanda sudah presisi ya, sudah sama dia. Oke, diklik elemen yang ada. Saya mau gabungin elemennya ini karena mau saya besarkan. Pilih beberapa, klik elemen satu lagi, di bagian bawah ada gabung. Saya mau sampaikan di pojok sini. Oke, kemudian saya mau pakai satu lagi, jadi seakan-akan teras belakang itu nanti bertingkat gitu ya, lantainya tuh ada tingkatan. Nah, ini saya gabungin lagi karena saya mau kecilkan. Pilih beberapa, kemudian gabung. Oke, saya kecilkan seperti ini. Nah, dia seperti ini. Kemudian saya naikkan sedikit. Oke, kita pakai pintu. Kita akan bakal cari pintu. Balkoni sliding door, bagian grafis. Nah, ini pintu geser seperti ini. Kita letakkan di bagian posisi situ. Nah, itu kalau kita tarik sampai ke atas itu agak kelihatan aneh karena ini kan rumah di bagian belakang, harusnya pintunya kelihatan kecil.
Jadi sisa di bagian atas itu kita akan tutupi dengan elemen, jadi seakan-akan dinding ya, dinding bagian atas pintu. Gunakan garis dan bentuk yang persegi ini. Kemudian kita ganti warnanya dengan warna krim ya. Saya sesuaikan dengan warna pintu ya, dengan color palette yang ada ini di sini. Kemudian posisikan di belakang pintu, jadi tidak menutupi pintu. Oke, nah ini sudah kelihatan ya teman-teman semua, teras di bagian belakangnya. Kemudian untuk yang di bagian bawah, saya gunakan elemen garis dan bentuk juga. Saya pakai warna coklat sama dengan lantai yang di belakang ya, lantai yang di belakang. Oke, kita posisikan seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan bentuk kasar rumahnya ya, sudah ada pemandangan di belakang. Kemudian kita hias dulu. Drawer icon, ada buffet kecil gitu, saya letakkan di bagian sini ya. Teman-teman boleh berkreasi apa saja. Terus kita gunakan tanaman. Pot house plant ya. Di bagian grafis. Nah, ini banyak, teman-teman mau menggunakan yang mana silahkan. Saya letakkan di bagian sini. Oke, kita hias juga teras di bagian belakang. Kita lihat rekomendasi ajaib ya. Kita hias teras di bagian belakang itu. Saya mau yang tanamannya itu, nah yang seperti ini. Tapi kita cari yang bentuknya, nah seperti ini. Saya mau letakkan di bagian sini, mengisi kekosongan bagian belakang biar nggak terlalu kosong. Posisikan, mundurkan di balik pintu. Nah, dia seperti itu. Kita kecilkan karena semakin jauh maka harusnya elemen itu semakin kecil. Kemudian kita pakai hanging house plant. Kita mau cari bunga gantung. Nah, teman-teman silakan dikecilkan. Saya mau letakkan dia di sini. Posisikan di belakang biar gantungannya nggak kelihatan. Kemudian kita cari lagi ya. Oke, saya posisikan di sini. Kita mundurkan. Nah, karena dia berada di balik pintu. Ini satu lagi terakhir. Saya posisikan mundur. Nah, kemudian kita sudah jadi. Itu teras belakang sudah cukup. Kalau terlalu rame nanti orang-orangnya nggak cukup. Kemudian kita akan bikin meja. Jadi meja, kita akan bikin meja. Jadi ada silakan teman-teman, ada yang sudah jadi. Saya pakai brown meja. Nah, ini bisa dipakai teman-teman kalau mau, tetapi kuningnya terlalu menyala. Ini bisa diturunkan. Klik plus yang pojok kiri ya, yang ini, yang itu, kemudian diturunkan sedikit. Nah, biar tidak terlalu ini. Kalau terlalu tinggi mejanya nanti, ini menurut saya terlalu tinggi karena kita bakal masukin orang yang duduk ya. Ini dipangkas aja. Dipangkas saja. Nah, jadi dia bisa rendah. Nih, misalnya seperti ini. Oke. Ini udah bisa teman-teman pakai. Kalau misalnya yang belum jadi gitu ya, saya pakai
brown table. Ini kok saya nggak nemu brown table ya. Harusnya ada pakai brown table. Jadi ingat kalau menggunakan color palette harus sesuai dengan color palette. Kalaupun naik turun kontrasnya diperhatikan yang teman-teman semuanya. Nah ini brown table. Ini mejanya terlalu tinggi. Saya pangkas kakinya. Ini juga saya pangkas sedikit biar nggak terlalu lebar. Nah dia seperti ini. Nah, biar ada nutupin ya. Nah sebenarnya kalau mau bagus yang tadi udah bagus, bisa pakai apa namanya, sudah ada taplak mejanya. Nah ini seperti ini. Biar nanti menutupi saya pakai yang taplak meja. Biar nanti kalau kita naruh elemen yang di belakang meja itu nggak kelihatan. Nah, saya cari warna yang nggak terlalu jauh dengan warna color palette. Ini pakai yang ini aja. Saya letak ini. Nah, kalau yang tadi bagus ya teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang tadi sudah ada taplak mejanya, itu udah bagus. Kemudian kita isi dulu makanannya. Atau kita pilih dulu kursi ya, kursi sebelum kita isi mejanya dengan makanan. Di bagian grafis ya, kursi di bagian grafis, scroll saja, cari yang posisinya di yang depan ya, karena ini meja kayu gitu ya. Yang namanya kampung nggak pakai meja yang modern ya sahabat semuanya. Di masih meja yang biasa saya pakai yang ini, tapi saya ganti warnanya dengan warna coklat. Nah coklat yang seperti ini. Oke, saya posisikan di bagian belakang. Kalau ini terlalu ini, bisa seperti ini. Oke, kemudian saya duplikat. Saya mau ada 3 kursi. Oke, posisi mundur. Ini juga kita mundurkan. Ya, oke. Nah, kita isi meja terlebih dahulu. Teman-teman silakan ya menggunakan elemen Idul Fitri food ya. Atau Indonesian food, itu bisa banyak yang keluar ya. Jadi teman-teman bisa menata meja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya pakai aja yang sudah saya gunakan biar cepet ya. Jadi teman-teman bisa gunakan kata kunci itu Indonesian food atau Idul Fitri food illustration, itu bakal banyak yang keluar. Oke, saya letakkan ada ini, kita iklan gitu ya, sirup marjan. Kemudian ini ada ketupat. Ini wajib. Ada minumannya juga. Saya kecilkan, saya taruh di sini. Saya duplikat. Kemudian saya tambahkan lagi ini. Silakan ditata sesuai dengan keinginan. Gitu, mau bikin apa sih, enak banget kalau di Canva itu kita bisa berhalu tapi yang positif. Kemudian saya mau ada nastar. Wajib nih nastar, ini wajib. Oke, saya letakkan di sini saja. Ini saya geser. Oke, udah cukup ya.
Kemudian kita bakal pilih orang. Teman-teman bisa Muslim Idul Fitri atau Muslim greeting gitu. Itu ada, bisa semua dipakai. Nah, kita mau pakai yang ini adalah grandma and grandpa atau kakek nenek. Teman-teman searching aja, nanti di kata kunci bakal keluar. Karena kita lebarannya di rumah kakek dan nenek, tentu ya harus ada kakek dan neneknya. Tuh, kemudian saya mau pakai anak-anak yang ini. Searching aja di Idul Fitri, nanti bakal banyak keluar, termasuk orang-orangnya ya. Nah, ini oke, kita letakkan seperti itu. Kemudian ada lagi, saya menggunakan anak-anak yang ini untuk berada di teras bagian belakang. Posisi mundur. Oke, kemudian saya gunakan yang ini untuk di sini. Posisikan mundur. Oke. Kemudian kita pakai lagi yang ini, ada anak-anak yang ini. Saya posisikan di sini, main di teras belakang gitu ya. Nah, oke. Kemudian ada ini, saya mau balik. Saya posisikan di sini. Harus pas posisinya ya. Saya mundurkan ya. Nah, kemudian ada sinyalnya agak kurang bagus. Nah, saya mau pakai yang ini. Kemudian saya balik, kita balik. Nah, jadi kemudian kita mundurkan. Nah, masih maju. Nah, di sini ya. Naikkan sedikit. Dia seperti ini. Oke, kemudian di bagian depan ada Muslim bersalaman. Teman-teman bisa searching juga. Yang ini saya pakai untuk mengisi di bagian depan. Jadi kelihatan rumahnya rame ya, berkumpul semua di rumah nenek. Nah, di bagian itu atas pintu itu kan masih kosong, jadi teman-teman bisa gunakan sebenarnya kosong juga nggak apa-apa sih, bisa pakai jam dinding gitu ya. Ini karena hari raya pagi ya, makan itu setelah sholat Idul Fitri, bisa ditambah. Saya pilih yang jam 9 pagi. Kemudian bisa pakai elemen AC grafis ya. Kalau di kampung sebenarnya nggak usah pakai AC, nggak karena sudah dingin ya gitu. Cuman kadang-kadang nah untuk memenuhi ini aja yang bagian atas biasa kosong. Kadang-kadang kalau di rumah orang tua saya, meskipun
anak-anak zaman sekarang susah nggak pakai AC, jadi masih disediakan AC gitu. Oke, kemudian saya mau masukin logo kanvas terlebih dahulu. Jangan lupa apa namanya, identitas sahabat semuanya saya letakkan di sini. Jadi bagian atas itu boleh teman-teman isi dengan foto gitu ya, foto keluarga dan lain-lain. Jadi nggak kosong di dinding bagian atas ini. Oke, kemudian saya ingin memberikan tekstur kepada di desain ini. Saya mau tambahkan dengan tekstur kanvas di bagian foto. Cari kanvas yang bertekstur ya, misalnya ini. Nah, kita besarkan, saya tarik sampai ke bawah, lalu saya turunkan transparansinya. Cukup di 15 sampai 20, jangan terlalu banyak. Cukup saja agar tidak terlalu pudar warnanya, tetapi memberikan tekstur pada desain kita. Jadi jangan lupa dengan identitas, saya masukkan identitas ini. Oh, kemarin ada yang minta ini ya, bikin outline nama ini ya. Saya lupa terus bikin tutorialnya. Insya Allah ya segera. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin menambahkan audio, silahkan di bagian plus kiri bawah ada unggahan ya, ada unggahan. Pilih di bagian audio, unggah file terlebih dahulu di sini. Setelah kita pilih filenya, baru kita klik ya. Masuk kanvas, di bagian bawah ada sesuaikan. Ini ada sesuaikan. Teman-teman klik aja, nanti bisa digeser-geser. Nah, mau di musik di bagian mana? Nah, seperti itu ya sahabat semuanya. Kalau sudah selesai, kalau ingin di dalam bentuk PNG, nanti dia akan diunduh dalam bentuk PNG. Kalau dimasukkan musik, dia akan berubah menjadi MP4. Kita unduh saja. Misalnya di halaman 3 ini dalam bentuk PNG, nanti desain kita akan tersimpan di dalam galeri. Selamat berkreasi, selamat liburan, selamat mudik. Mohon maaf lahir batin kami dari seluruh tim Kanvas. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi bukan Ramadan terakhir untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.